bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vina Zelda Safitri, selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membawakan presentasi pada hari ini. Kami akan memaparkan tugas praktik mata kuliah pengantar literasi digital dengan mengambil tema pet shop. Presentasi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Vina Zelda Safitri, dan rekan saya, Novelia Berliana, Suparyani Dewi, Tasya Nur Azizah, dan Zahra Rea Santana. Sebelum kami memulai penyampaian materi, izinkan saya membacakan latar belakang dari topik yang akan kami bahas pada hari ini. Pet shop modern tidak hanya menjual hewan dan perlengkapan lainnya, makanan, mainan, dan susu, tetapi juga menyediakan layanan perawatan, dibutuhkan database untuk mencatat data pelanggan, hewan peliharaan, dan layanan perawatan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zahra Rea Santana. Kepada Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada data pemilik dan hewan peliharaan belum terdokumentasi dengan baik. Yang kedua yaitu sulit mencatat layanan seperti vaksinisasi, grooming, dan medical check-up. Yang ketiga yaitu dibutuhkan sistem untuk memudahkan pencatatan layanan dan data hewan. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemilik, hewan, dan layanan. Yang kedua yaitu ada mempercepat pencarian informasi tentang pemilik dan hewan. Yang ketiga ada mengurangi risiko kehilangan data yang terjadi pada pencatatan manual. Yang keempat ada mendukung pelayanan yang lebih profesional kepada pelanggan. Yang kelima yaitu menyediakan riwayat layanan setiap hewan untuk keperluan medis atau perawatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zahra atas penjelasannya. Kita lanjut ke bagian berikutnya yang akan disampaikan oleh Tasya Nur Azizah. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Yang pertama, entitas pemilik, atributnya ID pemilik, nama, alamat, nomor HP, ID hewan, nama hewan. Selanjutnya ada entitas layanan dengan atribut ID hewan, nama layanan, tanggal masuk, tanggal keluar, biaya layanan. Dan selanjutnya ada entitas hewan dengan atribut ID hewan, nama hewan, jenis hewan, berat badan hewan, umur hewan, jenis kelamin, dan keluhan. Selanjutnya, ada entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, ID layanan, tanggal bayar, total bayar, metode pembayaran, dan status. Next. Selanjutnya ada diagram IR. Untuk entitas pemilik, ada ID pemilik, nama, alamat, nomor HP, dan ID hewan. Untuk entitas layanan, ada atribut ID hewan, nama layanan, tanggal masuk, tanggal keluar, dan biaya layanan. Selanjutnya, entitas hewan, ada atribut ID hewan, nama hewan, umur hewan, berat badan hewan, jenis hewan, dan keluhan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tasya Nur Azizah atas penjelasannya. Kita lanjut ke bagian berikutnya yang akan disampaikan oleh Novelia Berliana. Kepada Novel, dipersilakan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Untuk tabel entitas, yang pertama itu ada tabel pemilik. Ada kolom ID pemilik, nama, alamat, nomor HP, dan ID hewan. Untuk tipe datanya ada card, part, car, dan part. Untuk selanjutnya tabel layanan. Untuk kolomnya ada ID layanan, ID hewan, nama layanan, tanggal masuk, tanggal keluar, dan biaya layanan. Untuk tipe datanya itu ada card, part, date, dan decimal. Selanjutnya untuk tabel hewan ada kolom ID hewan, nama hewan, jenis hewan, umur hewan, dan berat badan. Untuk tipe datanya itu card, part, decimal, dan float. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novelia Berliana atas pemaparan materinya. Sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil praktek dari aplikasi Microsoft Access yang akan disampaikan oleh Suparyani Dewi. Kepada Supa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait hasil dari Microsoft Access kelompok kami. Yang pertama yaitu ada ketika ingin melihat relationship di diagram IR di ke database tools, kemudian ke relationship. Nah, ini relationship dari kelompok kami karena mengambil dari pet shop, data hewan ada primary key-nya ID hewan, kemudian foreign key-nya itu ada nama hewan, jenis hewan, umur hewan, berat badan hewan, jenis kelamin, serta keluhan. Di data pemilik, primary key-nya ada ID pemilik, kemudian foreign key-nya ada ID hewan, nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian di ID layanan, itu primary key-nya ID layanan. Kemudian foreign key-nya ada ID hewan, nama hewan, tanggal masuk, dan tanggal keluar, lalu biaya layanan. Di sini ada beberapa tabel yang kelompok kami miliki. Yang pertama ada data hewan, sesuai dengan entitas yang kita masukkan. Di data hewan,
Ini ada beberapa data yang sudah kelompok kami masukkan, terdiri dari 24 data. ID hewan dengan kode H000, kemudian ada nama hewan, jenis hewannya apa, umur hewannya berapa, berat badan hewannya berapa, terus jenis kelaminnya apa, kemudian keluhannya itu apa aja. Setelah itu ada data pemilik atau pelanggan. Data pemilik ada ID pemilik, ID hewan, nama, kemudian alamat, dan nomor HP. Di ID pemilik ada kodenya yaitu P000. Bisa dilanjut P001. Nah, di sini ada 20 data yang sudah kelompok kami masukkan. Lalu ada tabel layanan. Tabel layanan terdiri dari ID layanan, ID hewan, nama layanan, tanggal masuk, serta tanggal keluar, dan biaya layanan. Biaya layanan sendiri tergantung dengan nama layanan yang pemilik itu lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada berapa hari layanan itu dilakukan. Seperti penitipan hewan ini, tanggal masuknya itu tanggal 1 bulan 5. Tanggal keluarnya itu tanggal 13 bulan 5. Berarti ada spare waktu 12 hari. Dari 12 hari itu tinggal di pet shop, di penitipan, dengan total harga di 216.000. Kemudian berbeda juga dengan periksa kesehatan. Itu karena ini tidak ada penginapan di pet shop ya. Tanggal masuknya 22 bulan 4. Tanggal keluarnya juga sama 22 bulan 4 juga. Dengan harga 216.000. Setiap layanan dan jenis hewan itu pastinya berbeda. Layanan kucing dengan layanan anjing atau hewan-hewan yang lain seperti kelinci, burung, itu berbeda harganya. Selain itu, berbeda dari harga, kita juga melihat perbedaan dari berapa hari penitipan atau si hewan tersebut melakukan layanan di pet shop. Apakah harus rawat inap kah atau bisa langsung dibawa pulang. Kemudian di tabel yang terakhir ada transaksi pembayaran. Di sini dengan kode transaksi yaitu T001. Itu untuk transaksi yang pertama ya. Kalau belum ada transaksi, itu T000. Di sini ada ID layanan juga, ada tanggal bayarnya tanggal berapa, terus total bayar berapa, kemudian metode pembayarannya apa. Di sini di bagian metode pembayaran kita dapat fleksibel ya, bisa dari cash, kris, maupun transfer dari via bank. Kemudian ada statusnya. Lalu kita ke data transaksi per bulan. Itu terdiri dari ID layanan, total bayarnya berapa, serta tanggal masuk dan tanggal keluar. Lanjut ke form data hewan. Di data hewan ini kita dapat menambahkan data baru serta mencari data lama yang ingin kita cari. Biasanya kan semakin lama pet shop itu berdiri, pasti semakin banyak data yang disimpan. Nah, kalau kita mencari datanya manual, pasti akan lama, tidak efektif. Kalau ingin mencari data yang sudah lama, kemudian data tersebut yang sudah lama tersebut kita ingin cari lagi, bisa ke bagian ini. Di sini sudah ada beberapa tombol ya yang kelompok kami tambahkan. Klik cari, ketik nama hewan yang ingin Anda cari, misalkan ini. Nah, nanti di sini akan muncul data-data hewan yang tadi diketik. ID hewannya berapa, nama hewannya, terus jenis hewannya apa, umur hewannya berapa, dan lain-lain. Kemudian ini ada tombol tambah dan simpan. Kalau misalkan data baru, itu bisa ditambah. Ini otomatis nanti muncul di data hewan. Kalau misalkan ada konsumen baru yang baru datang ke pet shop milik kita, nanti bisa diisi di sini di data hewan, ID hewannya, karena di sini data hewan tidak ada data yang masuk ya, yang sudah disimpan itu ada 24 data. Nah, kita buat slide itu. Misalkan H020. Nama hewannya Miko. Jenis hewannya kucing, umur hewannya misalkan 5 tahun. Dengan berat badan 7 kilo. Jenis kelaminnya itu berdua. Keluhannya itu rambut rontok. Kemudian setelah ditambahkan, ditulis data barunya, klik tambah.
nanti sudah otomatis ada di data hewan. Kemudian lanjut ke data pemilik. Di sini juga sama seperti yang sebelumnya di data hewan. Ketika pemilik hewan yang lama datang, terus ingin mengecek apakah pemilik tersebut sudah pernah datang ke sini atau enggak, kita cari di sini. Misalkan data pemilik itu ada, cari nama pemiliknya itu misalkan Niko. Nah, nanti muncul di sini. ID pemiliknya berapa, ID hewannya berapa, terus namanya siapa, alamatnya di mana, serta nomor handphonenya berapa. Kemudian ketika ingin menambahkan data baru, bisa ditambahkan di sini juga. Di data pemilik yang sebelumnya itu sudah ada 20 data yang sudah pernah dimasukkan. Tapi kita buat data baru dengan no 21. ID hewannya kemudian lanjut ke form layanan. Ini form layanan dari kelompok kami. Sama seperti halnya di data pemilik dan di data hewan. Di data layanan, di sini kalian bisa mencari data layanan yang memang sudah lama tertimbun dengan data-data yang baru. Misalkan, data layanan grooming. Oke. Nah, di sini nanti muncul data grooming itu apa aja, siapa aja gitu. ID hewannya berapa, terus ID layanannya yang mana juga. Lalu kemudian ada tanggal masuk dan tanggal keluar yang tercatat juga. Kemudian kayak di sini ada beberapa tombol yang baru. Ini untuk berpindah ke data paling awal nomor 1. Kemudian ini untuk data paling akhir. Kalau yang ini sebelah kiri untuk data sebelumnya. Kemudian ini untuk data setelahnya. Ada apa aja. Kemudian di bagian report. Di data hewan, ini itu data yang sudah pernah dimasukkan di data hewan, data pemilik, data layanan di bagian tabel ini. Ini berbentuk laporan dari data hewan yang ada di tabel. Semuanya masuk ke sini. ID hewannya berapa, nama hewannya siapa, jenis hewannya, umur hewan, dan lain-lain. Di sini ada semua. Kemudian ini laporan dari data pemilik atau pelanggan. Layanan juga. Di sini ada laporan layanan apa aja yang sudah pernah dilakukan. Kemudian ini transaksi yang pernah dilakukan juga. Tanggal bayarnya, metode pembayarannya dengan apa, statusnya bagaimana. Sekian penjelasan hasil proyek dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman dalam presentasi kelompok kami. Semoga yang materi yang telah kami sampaikan bisa berguna dan menambah pemahaman kita bersama. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.